Tanda orang mendirikan agama tidak pernah meninggalkan sholat. Tanda orang tidak sholat maka dia adalah orang yang meruntuhkan agama. Tidak jauh kita cari orang meruntuhkan agama. Tinggal kita lihat kalau dia sholat, dia berarti mendirikan agama. Kalau dia tidak sholat, meninggalkan sholat, berarti dia sudah menghancurkan agamanya sendiri. Mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahi wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil alim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidina wa daharat dahirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa ila arwahi khususan di Abdullah bin Abdul Mubin ajma'in. Al-Fatihah wa rahmatullahi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah sahabat-sahabat sekalian, ikhwan yang saya sayangi, alhamdulillah kita pada malam hari ini akan membacakan satu kitab yang bernama Kitab Tanbihul Ghafilin. Semoga bermanfaat terutama pada diri saya dan umumnya pada seluruh ikhwan-ikhwan yang menonton video ini, serta kepada seluruh ikhwan-ikhwan yang diberi kemuliaan oleh Allah Ta'ala, diberi rahmat. Semoga rezekinya selalu dilancarkan, diberikan kesehatan, baiklah kesehatan jasmani maupun rohaninya, dan selalu berpikiran akal sehat dan pikiran yang positif. Amin ya rabbal alamin. Jadi ada satu kitab, yaitu bukan kitab Arab, cuma kitab bahasa Melayu ataupun Jawa, yang bernama Kitab Tanbihul Ghafilin, karangannya Haji Abdullah, anak daripada Abdul Mubin yang bermazhab Imam Syafi'i. Yaitu kitab ini kitab ahli sunnah wal jamaah. Di dalam kitab ini akan menerangkan banyak, yaitu di sini juga banyak di dalam kitab ini hadis-hadis Nabi serta ayat Al-Quran, yaitu dalil-dalilnya. Dan di dalam kitab Melayu ini adapun Jawa ini juga banyak berbicara ataupun membahas tentang masalah ilmu tasawuf, ya. Ilmu tasawuf ataupun ilmu akhlak, ya, ilmu tasawuf, dan ilmu ini mudah kali dicerna oleh orang-orang yang awam, jadi tidak susah, jadi mudah dipahami oleh semua orang awam, jadi mudah dipahami serta mudah dipelajari serta diamalkan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin, ya. Baiklah, kita langsung masuk ke dalam kitab ini, yaitu di bab yang pertama. Tadi kita telah mengirimkan pahala ataupun surat Al-Fatihah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk mengambil keberkatan, dan kepada pengarang kitab Tanbihul Ghafilin ini juga kita untuk mengambil keberkatan. Semoga Al-Fatihah kita tadi sampai kepada beliau, yaitu kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan kepada pengarang kitab Tanbihul Ghafilin, yaitu ulama Tanbihul Ghafilin, kitab karangannya yaitu Abdullah, ya, bin Abdul Mubin bermazhab Imam Syafi'i. Jadi kita langsung pembahasan, yaitu bab yang pertama. Bab yang pertama yaitu al-babul awwalu fi uqubati tariki shalah, yaitu bab tentang masalah orang-orang yang meninggalkan salat,
Jadi siksa-siksa bagi bab yang pertama menjelaskan tentang siksa-siksa bagi orang yang meninggalkan sholat. Itu judulnya ya. Judulnya siksa-siksa bagi orang yang meninggalkan sholat. Yang meninggalkan sholat, yaitu bab yang pertama. Allah subhanahu ta'ala, apa kata Allah? Qala Allah ta'ala wa yaqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Apa artinya? Allah berkata dalam Al-Quran, dirikan olehmu akan sholat, itu akan sembahyang, dan berikan olehmu akan zakat. Dan demikian itu adalah agama yang sebenar-benarnya. Adapun dan demikian itu adalah orang yang mendirikan agama. Adapun agama yang sebenar-benarnya. Jadi seperti ini. Ini sahabat semua, dikatakan oleh Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, yaitu dirikan olehmu akan sholat wa yuqimus shalah. Jadi kita diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Wa yuqimus shalah, diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengerjakan sholat. Dalam artian kata, maksudnya bukan mengerjakan setelah kita sholat zuhur lalu kita meninggalkan sholat, bukan seperti itu maksud mengerjakan. Maksud mengerjakan ini di sini yaitu mendirikan. Kalau mendirikan sholat, tentu tidak pernah kita meninggalkan sholat. Contohnya setelah kita sholat zuhur lalu kita sholat asar, maghrib, dan isya dan subuh, itu namanya mendirikan sholat. Tetapi bila mana kita sholat zuhur dan meninggalkan sholat asar, serta kita sholat maghrib dan meninggalkan sholat isya, itu dinamakan bukan mendirikan sholat, tapi mengerjakan sholat. Karena mendirikan dan mengerjakan itu beda maksudnya. Kalau mengerjakan bisa jadi kita akan meninggalkannya, tapi kalau mendirikan tidak akan pernah kita meninggalkannya. Itu maksudnya, beda sekali. Jadi setelah kita mengerjakan sholat, ataupun itu mendirikan sholat, bukan mengerjakan, mendirikan maksud di sini yaitu mendirikan. Setelah kita mendirikan sholat, lalu kita memberikan zakat. Dari karena itu baru kita dikatakan sebagai orang yang mendirikan agama, ataupun dikatakan dengan agama yang sebenar-benarnya agama, yaitu dengan cara mendirikan sholat. Itu pokok yang pertama ya. Kalau mendirikan sholat itu pokok yang pertama. Dan kita harus memberi zakat. Bila mana kita sudah sampai zakatnya, sudah jatuh hukum zakatnya kepada kita, ataupun sudah taklif hukum zakatnya kepada kita, maka kita wajib mengeluarkan zakat itu. Jadi setelah itu kata Rasulullah SAW, bermula sembahyang itu tiang agama. Barang siapa mendirikan sholat maka mendirikan agama, dan barang siapa meninggalkan sholat maka meruntuhkan agama. Jadi maksudnya seperti ini. Kata baginda Nabi besar Muhammad SAW, yaitu sholat itu adalah tiang agama. Jadi semua apapun yang dibina ataupun dibangun itu membutuhkan kepada tiangnya. Jadi misalnya kita membangun rumah itu akan kokoh, rumah itu akan kuat bila mana rumah itu ada pondasi dan ada tiang-tiangnya. Yaitu pondasi itu ataupun tiang daripada rumah itu dikatakan dengan tiangnya rumah, maka rumah tersebut akan kokoh. Maka dengan karena itu, kalau kita ingin kuat agama Islam kita ini, kokoh agama Islam kita ini, maka kita mendirikan sholat. Karena sholat itu kata Rasulullah adalah tiang agama Islam. Kalau sholat itu tiang agama Islam, baru kuat kita mengerjakan perbuatan yang kebaikan yang lain, yaitu dengan menguatkan, dengan mendirikan sholat sebagai tiang agama, yaitu agama Islam. Kalau kita mendirikan sholat, seakan-akan kita sudah membangunkan agama atau mendirikan agama. Kalau kita mendirikan sholat, maka kita telah mendirikan agama, kata baginda. Bila mana kita tidak mendirikan sholat, maka kita meruntuhkan agama ataupun menghancurkan agama Islam ini. Maka ikhwan sekalian yang saya sayangi, jangan pernah kita meninggalkan sholat lagi.
Bila mana kita sholat dulu pernah tertinggal, kedepannya jangan pernah tinggalkan sholat, dan kedepannya mengulang lagi sholat-sholat yang pernah kita tinggalkan, yaitu sholat yang lalu yang pernah kita tinggalkan, lalu kita ulang kembali, kita qadhi ataupun kita qadha, kita niat qadha lalu kita sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat lagi, wahai saudara-saudaraku, maka Allah akan memberikan siksa-siksa bagi orang yang meninggalkan sholat. Bila mana kita meninggalkan sholat, jangan pernah tinggalkan sholat. Jadi dengan ayat Allah Ta'ala dan hadis Rasulullah, kita bisa memahami bahwa yang pertama, jangan pernah kita meninggalkan sholat, itu pun kuncinya. Kalau kita meninggalkan sholat, kita akan meruntuhkan agama. Tapi kalau kita mendirikan sholat, kita akan mendirikan agama. Tanda orang mendirikan agama tidak pernah meninggalkan sholat. Tanda orang tidak sholat, maka dia adalah orang yang meruntuhkan agama. Tidak jauh kita cari orang meruntuhkan agama, tinggal kita lihat, kalau dia sholat, dia berarti mendirikan agama. Kalau dia tidak sholat, meninggalkan sholat, berarti dia sudah menghancurkan agamanya sendiri. Mudah.